Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Lewar, biasa dipanggil Tasya, kelas 12 dari program Ilmu-Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ketimpangan sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan secara umum tentang ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan, hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya, tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan, tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Yang kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Umumnya, di daerah perkotaan banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebaliknya, di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun sangat jarang ditemui. Perbedaan-perbedaan ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, kondisi demografi. Kondisi demografi memiliki relasi dengan masalah kependudukan antara satu wilayah masyarakat dengan wilayah lainnya, yang tentunya memiliki perbedaan. Demografi menjelaskan persebaran penduduk yang tidak merata. Salah satu contoh di Indonesia adalah kondisi Pulau Jawa yang menjadi pusat persebaran orang dari seluruh wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan wilayah lain malah mengirim orang-orang untuk pergi ke pusat dan tidak memajukan daerahnya sendiri. 2. Kondisi pendidikan. Dari pendidikan ini, kualitas SDM tentu akan lebih baik dan ini sangat berguna untuk pembangunan suatu wilayah. Namun, di bidang pendidikan juga punya ketimpangannya sendiri. Di desa dan kota, perbedaan mencolok terlihat terkait fasilitas, kualitas, serta mutu pendidikan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi paling kentara menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Jika sebuah daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka akan lebih tinggi status ekonominya. Sedangkan, wilayah dengan SDA rendah akan tertinggal. Begitu pula dengan sisi individu. Orang dengan ekonomi rendah akan lebih susah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan individu dengan ekonomi menengah atau tinggi. Yang keempat, kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat mempengaruhi kualitas SDM di daerah masing-masing. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah-wilayah tersebut. Yang kelima, kemiskinan. Ketidakberdayaan sebuah kelompok masyarakat dalam pekerjaan menimbulkan sebuah kemiskinan. Berbeda dengan orang kaya yang memiliki segala fasilitas untuk terus memberdayakan dirinya, kelompok masyarakat miskin makin tersisih. 6. Kurangnya lapangan kerja. Kondisi ini masih menyangkut dengan kehidupan ekonomi sebuah masyarakat. Dari kurangnya lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan timbul. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sebuah kelompok masyarakat.
Yang ketujuh, perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan ini bisa ada karena adanya pelapisan status sosial di masyarakat. Hal tersebut meliputi usia, kekuasaan, kekayaan, serta kualitas SDM. Dampak ketimpangan sosial. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan, dan dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Contoh ketimpangan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Masih banyak di sekitar tempat tinggal saya yang belum bisa mendapatkan pendidikan. Itu dikarenakan orang tua yang tidak mampu membayar uang sekolah, dan ada juga yang berhenti sekolah karena kemauan dari anak tersebut. Yang kedua, ketimpangan penghasilan. Ketimpangan penghasilan juga dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah biasanya mendapat pekerjaan yang bersifat rendah dan kasar, serta penghasilan yang didapat begitu kecil. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidang pendidikan mereka dan mendapat gaji yang terbilang cukup tinggi. Pendapatan atau penghasilan seseorang di lingkungan tempat tinggal saya berbeda-beda, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Hal itu dikarenakan profesi yang berbeda-beda. Yang ketiga, bertambahnya penduduk membuat lahan semakin sempit. Hal ini juga merupakan contoh ketimpangan sosial di lingkungan tempat tinggal saya. Bertambahnya penduduk tidak seimbang dengan lahan untuk pembangunan rumah, sehingga rumah di lingkungan tempat tinggal saya berdempetan. Dan hal ini juga menyebabkan tidak adanya lahan untuk menanam pepohonan. Sekian dari saya, terima kasih.